Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi. Tidak terasa seminggu demi seminggu kita berlalui karena penyertaan Tuhan. Haleluya, biarlah hati kita, jiwa kita merindukan Tuhan selalu. Biarlah kita setiap hari perkatakan di pagi hari, jiwaku merindukan Tuhan, merindukan Engkau Tuhan. Biar ucapan syukur kita bawa kepada Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Katakan, mari saudara-saudara angkat. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi kita katakan, taruh tangan di dalam dada. Katakan, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Taruh di dalam dada kita. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Lihat anak-anakmu Tuhan. Haleluya Yesus. Mereka rindu akan Engkau Tuhan. Jiwa kami Tuhan rindu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Allah yang hidup. Angkat tangan saudara. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Benar Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Biar saudara-saudara dan singer saja katakan, jiwaku merindukan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Benar Tuhan. Lihat Tuhan anak-anakmu Tuhan. Taruh tangan kita di dada. Katakan dengan sungguh. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Kau lawat umatmu Tuhan. Ya Ralaba Syukaralaba, sekali lagi kita katakan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Katakan jiwa kita. Jiwaku merindukanmu, Benar Tuhan. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Angkat tangan saudara, angkat tangan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Benar Tuhan. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur.
tiada yang sepertimu. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, Amin. penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. tiada yang sepertimu, Tiada yang sepertimu. tiada yang sepertimu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Sembah dia. Sembah dia Yesus. Ku sembah. Sembah Yesus. Jangan ada yang berdiam. Jangan ada yang berdiam. Katakan ucapan syukur. Ucapan syukur. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Katakan. Haleluya. Ucapan syukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah penghiburan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ya ralaba shikara laba lawa sikiara laba. Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu Tuhan. Walaupun mereka di rumah Tuhan. Ajarkan mereka Tuhan selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepadamu Roh Kudus. Kau lawat umatmu Tuhan. Biar mereka dikuatkan. Mereka dihibur Tuhan. Roh Kudus menjamah umatmu Tuhan. Menjamah umatmu Tuhan. Ya ralaba shikara laba lawa shikara laba. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu apapun Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah penolong kami Tuhan. Ya ralaba shikara laba lawa sikiara laba lawa shikara laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada saat ini, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah hari demi hari kami rindu Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami. Karena Engkau Allahku yang ajaib. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penghibur kami. Kami percaya saat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah umat-Mu Tuhan. Yang saat ini Tuhan yang sakit. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dengan pilu darah Yesus. Sembuh, sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus, kami perintahkan Engkau pulihkan umat. Engkau berikan kekuatan. Penghiburan buat umat-Mu. Yang letih lesu, yang berbeban berat. Kau berikan Tuhan kelepasan Tuhan. Penghiburan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Engkau melawat umat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan umat-Mu di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Yesus. Ya ralaba shikara laba lawa shikara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik. Kami ingin memuji Engkau. Kami ingin memuliakan nama Engkau. Kau berkarya Tuhan. Ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Roh Kudus, Kau pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Yang percaya kita katakan
Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Coba katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Katakan kiri kanan. Walaupun mungkin ada suami kita, ada anak kita, ada istri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan Yesus baik. Allah kita baik. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan. Allah itu baik. Amin. Buat siapa? Bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Sekali lagi kita kan Allah itu baik. Allah itu Jempolnya saudara, kiri kanan katakan. Amin. bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan. Amin. Dia menyediakan apa yang kubutuhkan. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Amin. Angkat tangan saudara. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Angkat tangan lagi. Kasih setianya. Haleluya. Allah itu baik. Kita katakan. Allah itu baik, sungguh baik. Amin. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Angkat tangan. Kasih setianya tak pernah berubah, Amin Yesus. dulu, sekarang, dan selamanya. Angkat jempolnya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, Dulu. dulu, sekarang, dan selamanya. Jempolnya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. 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 Yesus luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan selalu baik buat kita. Kita tidak sanggup kalau jauh dari Tuhan.
Karena Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah yang menopang kita. Tuhanlah yang memberi kekuatan, penghiburan buat kita. Haleluya. Persiapkan hati kita, katakan, bila Engkau tak besertaku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, Benar Tuhan. Benar Tuhan. ku tak mau Benar Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hiara lama lama shikara lama lama sikiara lama. Hiara lama lama shikara lama. Pimpin langkah kami Tuhan. kasih Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. pimpin langkahku setiap Pimpin langkah kami setiap waktu Tuhan. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Katakan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kalau Engkau tidak bersama kami Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Aku perlu Engkau Yesus. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, penyerahan bagi Tuhan bahwa kita perlu Tuhan. Haleluya Yesus. Pimpin langkahku setiap Lihat anak-anakmu Tuhan. Lihat anak-anakmu Tuhan. Mereka perlu Engkau Yesus. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Pimpinlah langkahku Tuhan. Pimpin langkah. pimpin langkahku Benar Tuhan. setiap Pimpin langkah kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Pimpin kami Yesus. Haleluya Yesus. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Nyatakan Tuhan. Nyatakan. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Nyatakan Tuhan. Haleluya. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berfirman-Lah Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak kuat apapun Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu apapun Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan. Berbicara Tuhan, biarlah kami yang mendengarkan dikuatkan. Mendapatkan penghiburan, mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan, urapi. Walaupun di rumah, urapi mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami serahkan bagi hambanya. Mari jemaat kita berdoa dahulu saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Mohon berkat pimpinan-Mu Tuhan. Oleh Roh Kudus-Mu ketika kami sebentar Tuhan akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan
kami boleh mengerti, menangkap isi hatimu melalui setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan Kau. Mohon berkat pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi dimanapun berada. Di rumah-rumah kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir, Tuhan berkenan untuk memberkati akan kita semua. Amin. Karena barang siapa yang haus, pasti Tuhan akan puaskan setiap dahaga kita. Sebab itu mari kita buka hati kita dalam kerinduan. Karena kita percaya bahwa hanya ada satu tempat dan hanya ada satu sumber yang memberikan kelegaan. Mata air itu yaitu Roh Kudus, air kehidupan. Kita percaya bahwa ketika Tuhan bertemu dengan seorang perempuan di salah satu sumur Yakub pada saat itu ya, Yesus haus dan akhirnya bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menimba air. Yesus katakan, aku haus, aku minta air itu. Dan ketika air itu diberikan, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tetapi kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, maka engkau tidak akan haus lagi, engkau tidak akan dahaga lagi. Ya, perempuan itu berkata, Tuhan kalau begitu aku mau air itu. Ya, supaya aku gak usah menimba air lagi. Sekali dapat terus air itu akan mengalir. Dan singkat cerita terjadilah sebuah dialog pembicaraan yang membukakan mata rohani dari seorang perempuan itu bagaimana Tuhan Yesus bisa mengetahui apa yang menjadi masalah pergumulan yang dihadapi oleh perempuan ini. Dan pada akhirnya perempuan ini bertobat, dia menjadi saksi Kristus. Ya, tapi ada sebuah pesan berbicara tentang air kehidupan itu, Yesus begitu menjelaskan bahwa air ini ya akan keluar, air kehidupan ini akan keluar dari dalam hatimu, dari dalam hati. Ya, yang akan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi air kehidupan. Jemaat yang Tuhan kasihi pada saat ini, pada pagi hari ini, biarlah setiap kedahagaan kita, kehausan kita hanya bisa temukan ketika kita rindu kita datang kepada Tuhan yang adalah sumber hidup itu yaitu oleh Roh Kudusnya. Kalau hari ini tepatnya ya kita berbicara tentang hari Pentakosta, tapi saya tidak berbicara khusus tentang pencurahan Roh Kudus ya. Karena kita tahu intinya sebenarnya tentang pencurahan Roh Kudus yaitu hari ke-50 ya. Ketika Yesus sudah mati dan dia bangkit, ke-40 harinya adalah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, minggu yang lalu kita sudah beribadah tentang kenaikan Tuhan Yesus dan sekarang tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, tapi ada hal pada saat ini kita berbicara dengan hal yang lain. Apa yang Tuhan mau pada saat ini? Sekali lagi jemaat yang Tuhan kasihi, ya penting pesannya tentang pencurahan Roh Kudus, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Roh Kudus. Artinya bukan kita nggak bisa hidup nggak bernafas ya, kita mungkin bisa bernafas, tapi kita nggak akan merasakan mengalami kehidupan yang penuh sukacita, penuh kasih, penuh damai sejahtera. Ya, penuh kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal-hal itu kita nggak akan mungkin dapatkan tanpa pertolongan penyertaan Roh Kudus. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, ya kita tidak akan menghilangkan pentingnya tentang Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus. Bahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 di sana, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini berbicara ada sebuah kemampuan yang Tuhan berikan untuk bisa menghadapi hidup ini. Tapi khususnya pada saat itu Tuhan sedang berbicara kepada murid-muridnya, kepada para rasulnya. Ya, kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan Injil. Ada keberanian, ada kekuatan, ada kemampuan.
Ada mujizat-mujizat yang menyertai. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, sama di zaman akhir ini juga sama. Di dalam zaman abad modern ini, kita tidak bisa melepaskan peran daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh ya mengikut sertakan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, maka banyak hal-hal di dalam kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang kurang baik, dalam arti hidup tidak menjadi maksimal, begitu. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan mau pada pagi hari ini? Bahwa hidup kita ini selalu ujung-ujungnya kita mau akhirnya apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita jalani dalam hidup ini, kita mau hidup ini penuh dengan kebahagiaan, hidup ini penuh dengan sukacita, hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ya. Karena untuk apa kalau kita hidup tidak ada damai sejahtera? Untuk apa kalau kita hidup tidak ada sukacita? Untuk apa kita membuat sesuatu kalau kita nggak ada damai sejahtera? Ya, untuk apa kita berkeluarga kalau kita nggak bahagia? Untuk apa kita bekerja kalau kita nggak bahagia? Untuk apa kita melayani kalau kita nggak bahagia? Sebutkan berbagai hal. Ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan, kita perlu untuk mendapatkan sukacita dari apa yang kita lakukan. Ada kebahagiaan. Ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini kita berbicara tentang pelabuhan kesukaan. Pelabuhan kesukaan. Ini namanya pelabuhan kesukaan. Ya. Nah, ayatnya kita akan baca. Itu dalam kitab Mazmur 107. Ya. Mazmur 107 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, kita lihat sebentar. Mazmur 107 ayat 30. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ya, mereka bersukacita. Kenapa mereka bersukacita? Karena reda. Reda ini karena menjadi tenang atau menjadi selesai. Ya, dan akhirnya Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Jemaat yang Tuhan kasihi, ternyata ada pelabuhan yang namanya pelabuhan kesukaan. Kalau kita lihat banyak pelabuhan-pelabuhan ya dengan nama-nama yang berbeda-beda, tapi di sini ada berbicara tentang pelabuhan kesukaan. Siapa yang tidak mau untuk berlabuh namanya pelabuhan kesukaan. Karena kalau kita sudah berlabuh, di sana itu ada kesukaan. Di sana itu ada happiness, ada kebahagiaan. Ya, ada joy, ada sukacita. Siapa yang gak suka? Kita kalau di tempat ini ada pelabuhan, kalau sampai di sana kita akan merasakan damai, kita merasakan sukacita. Kita akan merasakan ada sebuah suasana yang begitu nyaman, ya. Pasti akan berbondong-bondong orang ke sana. Nah, di sini di firman Tuhan katakan pun ada namanya pelabuhan kesukaan. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang sedang berlayar ini akan sampai ke pelabuhan itu? Ya. Atau apa orang yang orang akan dia sampaikah atau dia tidak sampai, terhenti di tengah jalan. Ya. Nah, kita balik lagi dulu. Yang pertama adalah kita berbicara tentang kapal kehidupan. Kapal kehidupan, kapal di laut. Ya, apa itu kapal pesiar, pokoknya kapal kehidupan. Di dalam kapal itu kalau kita baca di dalam Mazmur 107 ini ayat-ayat yang di atasnya, kita berbicara bagaimana kapal-kapal besar melakukan perdagangan di lautan yang begitu luas itu. Dan tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu, ada sebuah badai yang besar. Dan akhirnya angin ini menghembuskan, membuat gelombang yang tinggi sampai ke langit dan turun lagi ke samudra.
artinya naik, tinggi, turun, naik lagi, turun lagi. Ya, dan akhirnya membuat orang-orang yang di kapal pesiar itu atau kapal perdagangan itu akhirnya menjadi terhuyung-huyung dan akhirnya menjadi mabuk. Dan mereka semua ada di dalam sebuah kesesakan. Ya, dan akhirnya apa? Ketika mereka mempunyai masalah itu, ketika mereka mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan meredakan badai itu menjadi tenang. Dan akhirnya muncullah ayat yang ke-30 itu. Ya, di sana dikatakan mereka akhirnya bersukacita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Jemaat yang Tuhan kasih, mereka bersukacita sebab semuanya reda. Reda ini berbicara sebuah badai kondisi yang mengombang-ambingkan sebuah kapal kehidupan kita ini. Entah itu disebut dengan kapal keluarga, apa itu disebut dengan kapal pekerjaan, apa itu disebut dengan kapal pelayanan, apa itu disebut dengan kapal-kapal di dalam kehidupan kita, terjemahkan semua. Nah, kapal-kapal itu sedang berjalan, sedang berlayar di tengah lautan yang begitu luas itu. Dan hal yang penting yang kita ketahui saat ini, ketika kapal ini berjalan di lautan, mungkin ada saat-saatnya tenang. Kita bisa menikmati di dalam kapal itu dengan penuh hal-hal yang menyukakan, menyenangkan. Ya, dalam kehidupan seperti begitu. Ada hal-hal yang membuat kita tertawa, kita bisa senang. Tapi tiba-tiba mulai ada goyangan. Ya, karena ombaknya mulai tinggi, semeter, 2 meter. Ya, itulah dalam kehidupan kita muncul riak-riak masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Muncul problema-problema, bahkan sampai problema masalah-masalah yang membuat kapal ini naik turun tak terkira. Tinggi firman Tuhan katakan sampai ke langit dan turun sampai ke samudra. Itu artinya kalau boleh dibilang tuh adrenalin kita itu waduh, dan akhirnya seolah-olah kita berkata, wah ini kok begini perjalanan kehidupan ini. Ya, mungkin itu sebuah pertanyaan yang besar yang muncul di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Siapa yang akan menjamin semua akan reda? Siapa pada saat ini yang bisa memprediksi? Ya, ketika satu saat semua mulai dalam keadaan baik, berapa lama muncul lagi jemaat yang Tuhan kasihi, bahkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Banyak hal-hal dalam kehidupan ini yang membuat kita akhirnya menjadi cemas, menjadi khawatir. Ya, kadang-kadang bahkan di dalam beberapa hari ini ada orang yang datang ya, seorang rekan dan dia berkata, coba jemaat yang kasih, dia bilang saya perlu beras, ya perlu beras. Jemaat yang Tuhan kasihi, ini adalah sebuah kondisi untuk kita nggak bisa muluk-muluk. Kita sedang berada di sebuah kondisi yang juga kita nggak tahu nanti ke depan ini seminggu, sebulan ini, berapa bulan ini, kita nggak tahu. Indonesia bagaimana, kondisinya bagaimana, bahkan umat Tuhan sendiri nanti bagaimana keadaannya, kita nggak tahu. Ini adalah lautan luas yang sedang membawa perjalanan kehidupan kita, khususnya umat Tuhan. Yang masing-masing ada dalam sebuah perahu, ada sebuah kapal mungkin yang besar. Ya. Yang mungkin pada saat ini adalah sedang ada kondisi badai angin, membuat gelombang itu tinggi, mengangkat kapal yang begitu besar di laut itu bisa naik menjulang tinggi dan turun lagi ke bawah. Setelah saya mendapat firman Tuhan ini ketika saya baca Mazmur ini, kemudian saya mulai buka di YouTube.
Dan kemudian saya perhatikan, adakah bagaimana kapal yang begitu besar, mungkinkah bisa terombang-ambing, terhuyung-huyung di tengah laut. Padahal bobotnya itu, ya kapal yang paling besar itu salah satunya adalah Symphony of the Seas, ya, of Seas. Itu satu kapal yang Symphony of the Seas ini bobotnya bisa mencapai 228.000, ya, 81. 228.081 gross ton beratnya. Ya, tingkatnya juga bisa mencapai sampai 18 tingkat itu kapal itu. Bahkan bisa menampung maksimal sampai 6.668. Banyak sekali, luar biasa. Tapi kapal yang begitu besar itu, ya, itu ternyata bisa diombang-ambingkan. Dan di dalamnya saya lihat itu di YouTube itu semua properti di kapal itu bisa, kursi-kursi tergeser ke sini, tergeser ke sana. Kondisinya seperti kalau air laut itu sedang mengalami badai. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita tidak bisa memprediksi ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi satu pesan yang penting dan yang menarik pada saat ini, bahwa di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-30 tadi, ya, mereka bersukacita pada akhirnya, dikatakan, sebab semuanya reda. Dan ia Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, memang pada akhirnya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi jemaat yang paling penting saat ini, perjalanan kehidupan kita, apakah kapal kita ini sedang tenang? Apakah sedang mulai ada riak-riak kecil, sedang? Ataukah sedang mengalami goncangan yang begitu hebat, yang firman Tuhan katakan akhirnya membuat terhuyung-huyung dan mabuk. Ya, kita mabuk bukan berarti karena kita minum alkohol. Ya, mabuk, kita udah mabuk. Masalah dalam keluarga mabuk, masalah pekerjaan mabuk, masalah pelayanan, masalah kehidupan, masalah berbangsa, bernegara, semua situasi dan kondisi. Mungkin itu semua bisa membuat kita akhirnya menjadi mabuk. Kita terhuyung-huyung. Ya, tapi hal penting apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah bahwa Tuhan mau membawa kapal kehidupan kita sampai ke tempat pelabuhan kesukaan. Itu maunya Tuhan. Itu akhirnya yang Tuhan mau. Jemaat yang Tuhan kasih. Jadi pada pagi hari ini bukan masalahnya perahu kita ini lagi tenang, lagi ada gelombang-gelombang kecil atau gelombang-gelombang yang tinggi dan yang besar. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan sekalipun gelombangnya tinggi dan besar, di firman Tuhan ini dikatakan pada akhirnya Tuhan membuat reda. Dalam nama Tuhan Yesus, itu yang Tuhan bisa lakukan dan kerjakan. Sebab itu pada pagi hari ini siapa yang mau jadi andalan kita? Siapa yang mau menjadi pengharapan kita? Nanti jemaat baca ayat-ayat di atasnya dari Mazmur 107 ini, di ayat mulai 1, 2, 3 dan terus baca. Ya, memang ayat 30 ini adalah ayat puncaknya. Ya, setiap masalah apapun di ayat-ayat di atasnya ketika muncul dan akhirnya Tuhan melepaskan, membebaskan dan akhirnya mereka bersyukur, bersukacita, mereka meninggikan Tuhan. Ada masalah lagi yang lain datang, akhirnya mereka dalam kegelisahan mereka Tuhan datang lagi menolong dan akhirnya mereka bersyukur, bersukacita. Bahkan termasuk kapal yang besar ini, kapal-kapal perdagangan ini. Badai itu Tuhan pun akhirnya redakan. Jemaat yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita belajar berserah kepada Tuhan. Kita serahkan semua kekhawatiran kita, kecemasan kita.
Ya, pasti kita ngalami lah, semua ada kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kita yang membuat akhirnya kita tidak menjadi puas. Tidak puas di dalam keluarga, tidak puas dalam pekerjaan, bahkan tidak puas dengan bahkan kondisi apalagi sekarang ini yang begitu membawa hal-hal yang menjadi lebih sulit. Ya, dan akhirnya umat manusia bahkan termasuk umat Tuhan mungkin lebih banyak sekarang berpikir hal-hal yang mendasar, makanan, minuman, kebutuhan buat mungkin anak sekolah, ya hal-hal seperti begitu. Ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, langkah apa yang kedua yang perlu dilakukan pada saat ini? Jadi yang paling penting sebenarnya, dengan kapal-kapal kehidupan yang berbagai macam dalam kehidupan kita ini yang sedang berlayar nih, ya, semua jemaat bisa terjemahkan, adalah prosesnya. Ya, proses perjalanannya itu. Nah, di dalam proses perjalanannya ini, yang paling penting jemaat adalah apakah bisa sampai ke pelabuhan kesukaan? Jadi yang pertama, ada dua kemungkinan. Gugur di tengah jalan. Itu ada kemungkinan, bisa ada kemungkinan. Karena begitu terombang-ambingkannya akhirnya kapal atau perahu layar kehidupan kita terbalik dan tenggelam. Ya, itu kemungkinan yang paling ekstrim. Apakah itu mungkin? Apakah itu bisa? Mari kita terjemahkan di dalam kehidupan ini. Artinya kita tidak menyelesaikan dalam kehidupan ini dengan baik. Ya, salah satu contohnya, dari 12 murid Tuhan ada satu yang tidak menyelesaikan dengan baik. Dari 2 anak daripada Ishak, ya, satu akhirnya menerima hak kesulungan, satu tidak. Ya, kita tahu kisah Esau dan Yakub. Sebutkan kisah-kisah yang lain di dalam kehidupan ini. Ya, tidak mencapai pelabuhan kesukaan. Saul tidak mencapai pelabuhan kesukaan. Saul gagal. Ya, jemaat Tuhan kasihi, yuk kita ingat-ingat lagi di firman Tuhan. Tuhan telah banyak berikan contoh melalui firman-Nya. Ya, jangan sampai kehidupan kapal kehidupan kita ini gagal tidak mencapai pelabuhan, sebuah pelabuhan. Ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi gagal tidak mencapai. Sekarang yang kedua mencapai pelabuhan. Tapi ketika mencapai pelabuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, ingat, itu kan tadi ada pelabuhan kesukaan. Kalau saya terjemahkan, mungkin kapal ini bisa nyasar karena udah terombang-ambing terhuyung-huyung kemana, arah kompasnya udah gak jelas kemana, gak mencapai ke pelabuhan kesukaan. Kalau saya terjemahkan mungkin pelabuhan kesedihan. Sampai juga pelabuhannya, tapi pelabuhan kesedihan. Hal-hal yang membuat tidak menjadi bersuka. Hal-hal yang membuat tidak menjadi bahagia. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada pagi hari ini, supaya kita tidak mencapai pelabuhan-pelabuhan yang lain, tapi kita semua mencapai pelabuhan kesukaan. Ya, pesannya pada pagi hari ini, andalkan Tuhan, andalkan Roh-Nya, andalkan Roh Kudus. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus kita nggak ada kemampuan. Saya nggak berbicara soal mau apa karunia ini, karunia itu. Jemaat kita tahu baca di dalam firman Tuhan. Hanya kita belajar untuk merendahkan diri, belajar mengandalkan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Nya. Yesus saja ketika dia dibaptis, nanti baca dalam firman Tuhan. Ketika Yesus dibaptis, di sana firman Tuhan, maka Roh Kudus membawa Yesus masuk ke padang belantara. Untuk apa? Berpuasa di sana. Roh Kudus aja membawa, dibaca di firman Tuhan. Roh Kudus itu memenuhi pribadi Yesus, Yesus yang dipenuhi Roh Kudus itu, akhirnya Roh Kudus itu membawa dia masuk ke padang belantara untuk mempersiapkan dirinya, misi 3,5 tahun, menyelesaikan karyanya, mati di kayu salib, menebus dosa kita semua.
Ya, melalui apa? Pimpinan Roh Kudus. Karena Yesus adalah manusia, dicubit juga sakit. Yesus juga lapar, dihina juga dia manusia. Tapi kenapa dia bisa mengampuni? Ya, kenapa Yesus bisa? Ingat, Getsemani itu jawabannya. Yesus selalu mengandalkan Bapaknya di surga. Maka Tuhan memberi kekuatan oleh malaikatnya datang. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasih, akhir dari pesan Tuhan pada saat ini apa? Adalah kita perlu sampai ke pelabuhan akhir, yaitu pelabuhan kesukaan. Di seluruh aspek bidang kehidupan kita. Ya, sampai akhir mencapai pelabuhan kesukaan. Bagaimana? Enggak ada cara lain, enggak ada hal lain. Pertolongan hanya kita bisa temukan di dalam Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Makanya ayat terakhir penutup kita adalah di Efesus 5 ayat yang ke-18. Di Efesus 5 ayat yang ke-18 di sini dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Rohnya huruf besar. Penuh dengan roh. Jangan mabuk anggur. Mabuk ini jemaat yang Tuhan kasih kita bisa terjemahkan. Tadi mabuk laut ya. Mabuk laut. Bahkan kita terjemahkan mabuk laut itu bukan mabuk laut seperti mabuk laut yang di sana. Tapi mabuk laut itu kita bisa mabuk terhuyung-huyung. Karena masalah di keluarga, karena masalah di pekerjaan, masalah dalam kehidupan, sebutkan satu dan lain hal. Ya. Dan di sini jangan mabuk anggur. Artinya terjemahkanlah mabuk anggur bukan hanya minum-minum seperti begini. Memang dalam terjemahan ini lebih kepada arah jangan mabuk anggur. Yang bagus adalah penuh Roh Kudus. Atau kalau saya boleh bilang pada saat ini jangan mabuk roh. Jangan mabuk rohani. Di sini firman Tuhan gak pernah ada disebut, mari kita mabuk roh. Gak ada. Penuh roh. Orang yang mabuk roh itu artinya orang yang hanya hidupnya selalu mengawang-awang, hidupnya tidak pernah menghadapi realita, tidak pernah melihat realita. Ya, selalu yang dipikirkan tentang rohani. Ya, kita gak pernah menggunakan akal budi kita, hikmat kita. Ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasih jangan sampai kita terjebak dengan mabuk-mabuk rohani dalam kehidupan ini. Ya, kita perlu penuh dengan roh. Maka Roh Kudus itu akan memimpin akal budi kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah semua yang mungkin masih rumit, yang masih belum terselesaikan. Yuk, pakai kekuatan sendiri mah kita akan letih lesu. Akhirnya kita akan patah arang, tidak ada semangat, tidak ada pengharapan. Sebab itu kalau itu pun terjadi, kita balik lagi, kita berdoa. Bukankah disebut Roh Kudus itu roh penolong? Ya, kita belajar untuk menyerahkan semua ini supaya Tuhan tolong dan turut campur tangan di dalam semua masalah-masalah kehidupan kita. Amin, jemaat yang Tuhan kasihi, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah, kasih-Nya, kuasa-Nya, bahkan kesetiaannya. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Firman Tuhan katakan, kasih setiaku tidak akan beranjak atas umatku. Amin. Atas setiap jemaat dimanapun berada pada pagi hari ini. Percaya, Tuhan Allah yang kasih dan yang setia, akan tetap menjaga, memelihara, dan menopang setiap kehidupanmu pribadi, keluargamu, usaha, pekerjaan, pelayanan. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami Tuhan, supaya kami tahu dan mengerti Tuhan. Memang hidup ini Bapa adalah menggambarkan sebuah kapal kehidupan yang sedang berlayar Tuhan di lautan yang luas. Di saat-saat Tuhan berbagai hal, mungkin ada saat ketenangan, ada saat kedamaian, ada saat Tuhan kesukaan Tuhan. Tapi sementara mulai ada riak-riak, gelombang-gelombang kecil, bahkan sampai gelombang-gelombang yang besar Tuhan.
yang seolah-olah mungkin berkata, Tuhan sepertinya ini sudah tidak ada harapan. Bapa dalam surga, ajarkanlah kepada kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ternyata Tuhan di tengah badai yang begitu kuat itu, kapal yang besar pun terangkat tinggi, turun ke paling rendah Tuhan. Ternyata akhirnya bisa sampai ke pelabuhan kesukaan. Kami percaya Tuhan menyerahkan apapun masalah kehidupan kami, Tuhan, yang mungkin seolah-olah sudah tidak ada harapan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup turut campur tangan, sebab itu Bapa berkatilah. Bagi setiap kami jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan pada pagi hari ini, dengan semua masalah dan pergumulannya, Tuhan, Engkau akan membuat setiap kami umat-Mu bersukacita, karena Engkau meredakan Tuhan badai itu di tengah laut. Terima kasih, bahkan oleh karena kasih setia Tuhan, Engkau akan menuntun setiap kami jemaat-Mu dimanapun di rumah-rumah berada saat ini, menepi kepada pelabuhan kesukaan. Pelabuhan di mana Engkau memberkati dengan kemenangan, dengan berkat yang Kau sediakan Tuhan. Baik berkat kesehatan, berkat pemulihan, kesembuhan, kekuatan Tuhan. Dan selesai di dalam masalah-masalah yang dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan pada saat ini dimanapun berada. Siapa yang berharap kepada Engkau tidak pernah dipermalukan, tidak pernah dikecewakan. Itu adalah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sebagai roh penolong Tuhan, roh penghibur, roh yang menuntun kepada segala kebenaran. Bapa berkatilah Roh Kudus yang akan memimpin bagi setiap perjalanan umat-Mu Tuhan ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan Good News minggu ini. Minggu tanggal 23 Mei 2021. Temanya Jalan Tuhan penuh misteri. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Itu ada di Yesaya 55 ayat 8. Berapa tahun Anda kenal Tuhan? Berapa tahun Anda melayani Tuhan? Mungkin Anda akan menjawab cukup lama dan telah amat lama. Satu hal yang pasti bahwa pengalaman apapun dan berapa lama pun yang telah Anda alami, Anda tidak pernah dapat memastikan jalan dan cara Tuhan bekerja. Anda hanya dapat melihat sesuatu di depan mata yang saat ini terjadi. Anda tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi besok, apalagi masa yang akan datang. Sedekat apapun hubungan kita dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah akan tahu apa jalannya untuk hidup kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Itu ada di Amsal 3 ayat 11. Karena Anda tidak tahu masa depan dan juga tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, maka satu-satunya yang harus Anda sadari adalah berserah. Berserah berarti mempercayakan diri secara utuh kepada Tuhan. Bahwa Dia akan melakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Jangan berdebat dan jangan mengatur apa yang harus Tuhan lakukan menurut pertimbanganmu. Tetapi berserahlah dengan penuh ketulusan. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Itu ada di Yesaya 40 ayat 13 sampai 14. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan, karena mengukur apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup orang lain, namun hiduplah terus dengan mengucap syukur. Mungkin Anda berpikir bahwa Tuhan terlalu lambat bertindak
dan tidak tahu atau belum terjawab, hendaklah Anda tetap dalam doa dan mengucap syukur. Percaya bukanlah sesuatu yang sekedar meluncur dari mulut. Percaya adalah ujian hidup untuk mempercayakan segala sesuatu dalam tangan Dia. Berbahagialah Anda yang bertahan dalam hidup ini untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mungkin apa yang Tuhan berikan dan jawab bukan seperti yang Anda pikirkan dan inginkan. Tetapi Anda harus percaya bahwa Tuhan melihat apa yang terbaik di dalam hidup orang percaya yang dikasihinya. Jangan biarkan hidupmu lemah dan bimbang. Tetapi latihlah dirimu dalam beribadah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan menjawab doa orang percaya. Selamat menjadi Kristen masa depan. Amin. Saya akan membacakan yang berulang tahun. 1. Ibu Priscilia Mirania atau Ibu Mimi, tanggal 23 bulan 5. 2. Ben Hardy, tanggal 23 bulan 5 juga. Ketiga, Pendeta Abigail Sundari Chandra, tanggal 24 bulan 5. Dan Ibu Rini Cahyani atau Ibu Swan, tanggal 27 bulan 5. Dan kelima, Ibu Lucio Yana, tanggal 27 bulan 5. Satu lagi, Ibu Fitria Indriani, tanggal 28 bulan 5. Tuhan Yesus berkati, selamat ulang tahun ibu-ibu, bapak-bapak, Tuhan Yesus memberkati. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tolong doakan untuk ibadah secara onsite ya, serah terima dan peneguhan gembala sidang GKNS Bandung. Hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021. Jamnya jam 10 sampai jam 11 di gedung ini GKNS. Berhubung dengan protokol kesehatan, maka secara acara hanya dihadiri beberapa undangan dan perwakilan dari cabang GKNS saja. Acara ini akan ditayangkan secara online pada ibadah online GKNS Bandung pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 jam 8. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang Tuhan kasih, di penghujung ibadah ini kita menaikkan doa. Sebelum kita menerima doa berkat, kita naikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Amin. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur sebentar Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami menaikkan beban-beban doa Tuhan. Biarlah khususnya pada pagi hari ini berkati bagi setiap Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati Tuhan baik, Tuhan untuk Ibu Priscilia Mirania atau Ibu Mimi Tuhan. Berkati tanggal 23, Ben Hardy juga tanggal 23 Tuhan. Untuk Pendeta Abigail Sundari Chandra tanggal 24. Ibu Rini Cahyani, Ibu Swan Tuhan tanggal 27 berkati Tuhan. Ibu Lucia Yana tanggal 27. Ibu Fitria Indriani tanggal 28. Bapak, kami menyerahkan semua ini dalam tangan Kau. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati Bapak. Setiap yang berulang tahun ini diberi kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan sukacita Tuhan. Diberkati yang masih Tuhan studi dibuat berhasil, yang bekerja juga berkati, beri hikmat, bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik ya Bapak. Berkati ya Tuhan bagi setiap keluarga mereka yang berulang tahun Tuhan, dalam berkat perlindungan-Mu. Berikan semua kesehatan Tuhan bagi setiap yang berulang tahun pada saat ini. Terima kasih Bapak, inilah doa yang kami naikkan. Biarlah ada berkat khusus di hari ulang tahunnya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang menumpangkan tangan dan memberkati pribadi lepas pribadi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga, kami ucap syukur. Kami menaikkan doa juga Tuhan. Memberkati buat setiap Tuhan rekan-rekan Tuhan pelayanan yang boleh tetap setia melakukan tugas pelayanannya Tuhan. Berkati pada saat ini yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami lepaskan berkat minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap Tuhan pakai selagi ada waktu dan kesempatan Tuhan. Berikan kemampuan untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur, berkati juga bagi setiap
Tuhan, keluarga jemaat-Mu dimanapun berada, semua di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Tuhan, masing-masing mempunyai masalah dan pergumulan, tapi kami percaya bahwa semua Tuhan tidak terlepas dari penyertaan pertolongan Tuhan. Dengarkan doa umat-Mu, seruan umat-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah terlambat menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berkati juga Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala, senantiasa Tuhan ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kesehatan, berkat sukacita Tuhan, berkat damai sejahtera-Mu. Tuhan berkatilah terlebih lagi ya Bapak, di dalam menjelang Tuhan 45 tahun pelayanan Tuhan. Bapak berkatilah ketika semua ini nanti boleh berlangsung Tuhan pada tanggal 29 Mei. Bapak berkati semua boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Biarlah semua ada di dalam berkat penyertaan Tuhan. Bapak, sebab itu kami menyatukan hati berdoa, melepaskan berkat ini buat Bapak dan Ibu Gembala di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan berkati keluarganya juga Tuhan, untuk semua anak, mantu, cucunya Tuhan dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan kami arahkan hati kami mengangkat tangan, mengarahkan kepada Engkau. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan semua, biarlah Tuhan Engkau yang akan mengulurkan tangan bagi setiap kami jemaat-Mu. Tuhan, manusia hanyalah seperti debu, ditiup angin akan hilang entah kemana. Tapi firman-Mu berkata bahwa hidup kami telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Sebab itu hidup kami berharga di mata-Mu. Sebab itu Engkau akan bela dan menolong kami, mencukupkan, memeliharakan dalam setiap kebutuhan keperluan kami. Sebab itu Bapa, ketika tangan-tangan kami terangkat, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan amin. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Sing my soul. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Amin. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.